zar'i, wa Sya'ban syahrul suqi, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab bulan menanam kebaikan, Sya'ban bulan menyirami kebaikan, Ramadan bulan memanen kebaikan. Di ucapan yang lainnya, para ulama mengatakan seperti Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Al-Kunyah, Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul salati wassalami ala khairil anam, wa Ramadan syahrul tilawatil Quran. Rajab bulan istighfar, Sya'ban bulan salawat dan salam kepada sebaik-baiknya manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan bulan membaca Al-Quran. Jadi di saat ini kita berada di bulan Rajab, kita lebih dominan mengisi zikirnya dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Firman ini menunjukkan taubat dulu baru bisa dekat dengan Allah. Taubat dulu baru bisa suci. Makanya Allah sebutkan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ini yang pertama. Setelah bertobat baru bisa suci. Maka kita ini harus memperbanyak yang disebut dengan al-i'tiraf, mengakui diri kita ini banyak dosa. Itu yang pertama. Kita ini kalau Allah buka aib kita akan saling jijik melihat masing-masing. Tapi karena Allah punya sifat kasih sayang, yang Allah tutup aib kita. Nah, sehingga ketika Nabi ajarkan satu istighfar kepada kita, disebut dengan Sayyidul Istighfar. Itu luar biasa doa atau pemimpin istighfar tersebut. Diawali dengan pengakuan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa wa'adika ma masra'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi istighfar atau bertobat yang benar itu pertama al-i'tiraf, mengaku saya banyak salah, banyak dosa. Semua amal ibadah yang saya lakukan juga banyak kurangnya. Maka ya Allah, ampunilah saya. Allahumma anta rabbi, Kau adalah Tuhan pencipta. Anta rabbi, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan kecuali hanya Engkau. Khalaqtani, Kau telah ciptakan aku. Wa ana abduka, saya hamba. Wa ala ahdika, janji saya kepadamu saya lakukan semampu saya. Belum bisa dikatakan sempurna. Mastata'tu. Kemudian ditutup, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni seluruh dosa terkecuali hanya Engkau ya Allah. Tadi kita baca Maulid, ada di bagian Rabbi faghfirli dzunubi bi barakati hadi Muhammad. Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakati hadi Muhammad. Istighfar yang kedua lewat Nabi Muhammad. Orang yang salawat kepada Rasul sudah masuk juga pengampunan dosa.
Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, kita dapat rahmatnya Allah dan istighfarnya malaikat. Nah, malaikat beristighfar kepada kita. Al-Imam Al-Ghazali menceritakan di dalam kitab Muqashafatul Qulub yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, ketika ada salah seorang hamba bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menciptakan malaikat. Jadi ada satu malaikat, dia menyelam di dalam lautan cahaya. Allah perintahkan malaikat masuk ke lautan cahaya tersebut, yang sayap malaikat itu baina masyriq wal maghrib, antara timur dan barat, itu baru sayapnya. Ketika ada salah seorang umat Nabi Muhammad bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan malaikat tersebut menyelam di lautan cahaya itu. Setelah itu diperintahkan untuk bangkit dari lautan cahaya itu. Ketika malaikat itu bangkit, maka di setiap tubuh malaikat itu menetes daripada cahaya yang bersumber dari lautan cahaya tersebut. Dan sayapnya malaikat timur dan barat. Setiap tetesan yang mengalir dari tubuh malaikat tersebut yang begitu besar, itu malaikat, Allah ciptakan setiap tetesnya malaikat. Berapa miliar malaikat. Dan ke semua malaikat itu Allah perintahkan yastaghfiruna liman yusalli wa yusallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Allah perintahkan malaikat-malaikat tersebut beristighfar kepada orang yang bersalawat dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Jadi kalau salawat itu sudah masuk istighfar, bahkan jauh lebih mustajab, karena yang istighfar malaikat. Kalau kita istighfarnya, kata Rabi'ah Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfarnya kita butuh diistighfarkan lagi. Karena kita kadang-kadang taubat, tapi kita langgar lagi taubat kita. Kita maksiat lagi. Taubat, melanggar lagi. Taubat, melanggar lagi. Maka istighfar kita ini butuh juga diistighfarkan. Berbeda dengan malaikat yang memang dikatakan oleh para ulama doaul malaikah mustajab atau istighfarul malaikah mustajab. Doanya malaikat itu mustajab, istighfarnya malaikat itu pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat salawat kita mendapatkan istighfarnya malaikat. Maka ini salawat memang istimewa. Dan nanti masuk bulannya, bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulan salawat? Ya karena perintah salawat itu diturunkan di bulan Sya'ban. Perintah salawat di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah turunkan di bulan Sya'ban. Makanya dijadikan bulan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus banyak bersyukur. Kita bisa hadir di sini bukan karena kekuatan kita, tapi Allah Ta'ala yang memudahkan langkah kaki kita, kita bisa berkumpul di tempat ini. Musibah yang paling terbesar bukan berkaitan dengan masalah duniawi semata, tapi musibah yang terbesar sepanjang umurnya lidahnya tidak menyebut nama Allah. Lidahnya tidak menyebut nama baginda Nabi Muhammad. Hatinya tidak tertarik kepada Allah, tidak tertarik kepada Rasulullah. Begitu berat untuk duduk di majlis. Bukan berarti dia tidak mau hadir di majlis. Bukan itu. Hakikatnya Allah yang tidak mau dia hadir di sini.
Karena ini tempat yang paling mahal di alam semesta. Ghanimatu majalis dzikr al-jannah. Harta karun yang tersembunyi di majlis ilmu, majlis zikir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Paling minimal. Nah, kita baca Maulid Nabi itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi menceritakan biografi Nabi agar kita mengenal Nabi. Kalau sudah mengenal Nabi, mudah-mudahan Allah berikan rezeki tambahan kepada kita. Cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu rizki yang paling mahal. Nah, musibah orang yang di hatinya tidak ada Nabi Muhammad. Musibah bagi orang yang lidahnya tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi katakan, man ashiqa fa'affa wa katama wa mata fa huwa syahid. Siapa yang rindu kepada Nabi Muhammad, kemudian dia meletakkan rindunya di dalam hatinya, dan dia menjaga dirinya dari dosa, dan dia sembunyikan itu, tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya keadaan hatinya begitu cinta kepada Rasulullah Muhammad, faman fahuwa syahid. Di saat dia meninggal dalam keadaan hati seperti itu, meninggalnya mati syahid, kata Rasulullah. Dia dibunuh bukan oleh pedang, tapi dia terbunuh oleh cinta kepada Rasul. Kadang-kadang rencana duniawi orang jadi pesimis, jadi putus asa. Tapi jarang masalah akhirat mereka pesimis, putus asa. Kadang-kadang kita punya rencana, Allah hancurkan rencana itu agar rencana itu tidak menghancurkan kita. Kadang-kadang kita menganggap satu hakikat kebahagiaan semua hanya terikat dengan harta, kemewahan duniawi. Padahal ada sekelompok manusia, mereka sudah menggapai kenikmatan dengan mengenal Allah dan mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ibrahim bin Adham mengatakan, seandainya para raja-raja yang ada di muka bumi ini, mereka mengetahui kenikmatan yang saat ini kami rasakan di dalam hati kami, mengenal Allah, mengenal Rasul, kenikmatan taat kepada Allah, kenikmatan taat kepada Rasul, kenikmatan cinta kepada Allah, kenikmatan cinta kepada Rasul. Seandainya para raja ini tahu kenikmatan tersebut yang kami miliki, pasti mereka datang memerangi kami untuk mengambil nikmat tersebut. Tapi mereka tidak faham. Hum la ya'qilun. Mereka tidak bisa berpikir. Hum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Ini satu langkah awal, saudara-saudara sekalian, yang sudah senang majlis ilmu, ketahuilah Allah sudah pilih kalian dari sekian miliar umat. Ada orang asyik dengan maksiat, tapi kalian diizinkan Allah asyik dengan ketaatan. Ada orang asyik dengan hura-hura, dengan foya-foya. Kalian asyik bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalian tahu berapa mahal, berapa harganya, berapa besarnya harga menyebut nama Allah. Kita mengatakan Allah khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih mahal dari dunia dan sisi dunia. Sebab lafaz Allah, ini dunia masih dijaga oleh Allah. Kalau lafaz Allah sudah tidak ada, maka Allah hancurkan di alam semesta. La taqumu sa'ah wa man yaqulu Allah Allah. Hari kiamat tidak mungkin terjadi jika masih ada orang mengucapkan Allah Allah, walaupun satu orang yang hidup di dunia dengan sebab dia satu orang mengucapkan lafaz Allah, alam semesta ini dijaga oleh Allah. Itu harganya lafaz jalalah. Namanya apa? Lafzul jalalah. Dan berapa mahalnya mengucapkan salawat salam kepada kekasih hati kita, baginda Nabi Muhammad. Pernah tidak tengah malam kita menyebut nama beliau, kita salawat kepada beliau menggunakan kata engkau. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Faham tidak kata engkau?
Engkau itu berarti ada di depan kita. Kalau dia lil ghaib, salawat dan salam kepadanya jauh. Tapi yang Nabi ajarkan dan kita baca dalam salat, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salawat dan salam kepadamu. Kamu ada di depan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, cuma kita yang menghalangi diri kita. Kita yang menutup hati kita. Tapi alhamdulillah, ini langkah awal kita sudah istiqomah. Allah sudah pilih kita bisa istiqomah hadis majelis ilmu, itu mahal saudara-saudara sekalian. Allah sudah pilih kita bisa jaga sholat 5 waktu, itu mahal saudara-saudara sekalian. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Itulah hakikat rizki yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, kadang-kadang kita baca firman, ini hati terenyuh, hati terasa sedih. Sedih bukan karena orang lain saja, tapi sedih terhadap diri kita sendiri. Sudah berapa puluh tahun kita hidup di dunia ini, kita belum menggapai yang namanya kenikmatan khusyuk. Kita harus jujur itu. Sudah berapa puluh tahun kita hidup di dunia ini, belum pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Berarti kita masih banyak kekurangan, ikhwan muslimin. Cita-cita yang tertinggi itu, cita-cita yang luhur itu, dan itu yang disebut sukses oleh Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang sukses yang salatnya khusyuk. Orang yang sukses pernah walaupun sekali, walau marratan wahidatan, ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Walaupun sekali dia menatap wajah Rasul. Itu yang dicari, tidak yang lain. Yang ada ini fata morgana. Jika tidak terikat dengan kebahagiaan yang abadi di surganya Allah, kita lempar ini di tong sampah, kemudian kita kejar bangkit. Kita tinggalkan sholat hanya untuk mengejar dunia. Kita membuang waktu kita hanya untuk berfoya-foya. Ikhwan muslimin, ingat, semua umur ada batasnya, ada waktunya. Kita akan kembali kepada Allah, dan kita akan tinggalkan dunia yang sementara ini, yang fana ini, yang fata morgana ini. Maka jangan sampai salah di dalam melangkah di kehidupan kita yang sesaat ini. Dunia kasar, Gorra man ra'ahu wa khaba man rajahu. Dunia fata morgana. Fata morgana, kita lihat ada air dari jauh, tapi makin mendekat dia makin jauh. Karena itu hanya khayalan. Itu bukan sesuatu yang nyata. Begitulah para ulama umpamakan kehidupan dunia. Menipu bagi orang yang melihatnya dan sia-sia bagi orang yang berharap kepadanya. Maka Nabi sudah ajarkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Kalau hidup di dunia, posisikan diri kalian, wahai umatku. Kalian hidup di dunia, posisikan diri kalian bagaikan orang asing atau orang yang sedang menyeberangi jembatan. Kalau ini sudah salah, pasti kehidupan kita akan salah. Penyakit, gila jabatan, tidak peduli hukum Allah, mana yang halal, mana yang haram. Iri hati sama saudaranya. Dengan segala cara dia menjatuhkan saudaranya. Dan semua dosa-dosa itu sumbernya hanya satu. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal dari segala kesalahan. Ini bukan hadis Nabi, tapi ini nasihat yang baik. Ini ucapannya Malik bin Dinar. Sebagian ulama mengatakan ucapannya Imam Hasan al-Basri. Nah, oleh sebab itu, ini momentum bulan Rajab. Kita harus buat jadwal khusus
sendiri. Kita renungkan bagaimana kematian, nanti kita akan tinggalkan dunia di dalam kuburan sendiri, sekali-sekali tidak apa-apa. Kita renungkan hari kiamat, kita bangkit, semua perbuatan kita ditanya oleh Allah. Yang baik ditanya, yang buruk juga ditanya, dan terdata semuanya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil yang besar semuanya tertulis. Belum lagi ada malaikat di kanan kiri kita, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita mengucapkan qaulin, hadza makna ma'rifah la nakira, qaulin. Satu kata dicatat sama malaikat. Maka ini kita muhasabah, bulan Rajab, bulan istighfar. Allah Ta'ala buka pintu taubat seluas-luasnya. Bisa bayangkan begitu indahnya Allah. Sifat Allah begitu indah. Pendosa dipanggil hamba-hambaku. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, Allah panggil para pendosa, wahai hamba-hambaku. Itu gelar kemuliaan, itu gelar tertinggi. Tapi lihat Allah panggil itu kepada para pendosa. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, yang banyak melakukan maksiat, yang banyak lalai kepada Allah, ayo datang kepadaku. Jangan kau putus asa dengan rahmatku. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah, Dia akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Nah, ini aja kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayya al-qayyam. Kita bisa baca dengan dua cara itu. Al-hayya al-qayyam dan al-hayyu al-qayyum. Ada satu firman yang tadi saya katakan, ketika direnungkan ini hati terenyuh. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'un, kita semua hafal itu. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Kata wailun di situ litaubih, maknanya celaka. Makna kedua ismun nar. Wailun adalah satu nama neraka. Siapa yang celaka? Lil musallin. Kalau baca jangan berhenti di situ. Kita baca berhenti di situ, sadaqallahul azim, berdosa. Kalau tahu hukumnya. Kalau tidak tahu dimaafkan. Jadi kita baca ini hati-hati, lihat simbol dalam Al-Quran. Ada huruf lam kecil tuh. Di fawailul lil musallin ada huruf lam kecil. Apa maknanya itu? Adamul waqfi. Jangan berhenti di situ. Makna berhenti di situ, berhenti membaca Al-Quran. Bukan kita baca napasnya sampai di situ, kemudian kita lanjut, bukan itu. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tafsir Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Beliau mengatakan maknanya tajwidul huruf, ma'rifatul wukuf. Baca Al-Quran dengan tartil artinya memperbagus bacaan huruf dan mengetahui kapan berhenti membaca Al-Quran. Jadi lam itu artinya adamul waqfi, tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena ketika kita berhenti maknanya keliru.
Maknanya adalah fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Maka yang sholat semuanya celaka. Padahal lanjutannya itu ada. Bukan orang-orang yang sholat celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, yang celaka mereka ini. Mereka yang lalai dalam sholat mereka. Sahun. Jadi huruf lam itu, huruf qaf, huruf shad, dan beberapa huruf dalam Al-Quran itu buatan ulama. Itu buatan ulama. Abad ke-5, abad ke-6 Hijriah di Persia. Untuk mempermudah kita ketika kapan kita berhenti, kapan kita menyambung bacaan. Ada huruf qaf namanya apa? Al-waqfu aula. Kita berhenti bacaan di situ lebih bagus daripada disambung. Ada shad kecil namanya al-waslu aula. Menyambung bacaan lebih afdal daripada berhenti. Ada lam kecil adamul waqfi. Jangan berhenti di situ baca Al-Qur'an. Makna berhenti di situ selesai baca Al-Qur'an. Jadi apa yang dimaksud celaka bagi orang-orang yang sholat? Kita merujuk di dalam kitab tafsir. Di antaranya tafsir Jalalain. Ditulis oleh dua orang ulama, As-Suyuti dengan Al-Mahalli. Ketika menafsirkan sahur, ghafilun yuakhirunaha an waqtiha. Makna orang-orang yang celaka, orang-orang yang sholat yang celaka, yang mereka sholatnya itu lalai, maknanya ghafilun, orang-orang yang lalai, yuakhirunaha an waqtiha. Mereka sering menunda-nunda waktu sholat sampai akhirnya sholat di luar waktu. Ini yang membuat hati kita terenyuh, sedih. Maksudnya ini dia sholat. Ini yang disebut celaka, dia sholat. Tapi sholatnya di luar waktu. Bagaimana kiranya yang meninggalkan sholat? Ini yang sudah sholat celaka. Karena punya kebiasaan injury time terus. Jadi injury time bukan hanya di sepak bola. Ada juga sholat injury time. Sudah mau dekat-dekat waktu sholat yang lain, baru dia sholat. Itu masuk ayat ini, celaka kalau jadi kebiasaan. Dan dikuatkan di dalam hadis Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, menukilkan di dalam tafsirnya sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bertanya langsung kepada Rasul, apa tafsiran ayat tersebut? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala, an qaulillahi ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud celaka orang-orang yang salat yang mereka lalai dari salat mereka? Apa jawaban Nabi? Humul ladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Mereka adalah orang-orang yang menunda-nunda waktu salat hingga keluar dari waktunya. Dia dapat wail, bisa dua, celaka atau neraka wail. Nah, kalau kondisi tertentu mungkin kecapean, ada uzur, kita bangun, tidur, kecapean, asar, tahu-tahu bangun sudah dekat maghrib. Ya khuliqal insanu dha'ifa. Kita akui kita manusia lemah. Sehebat-hebatnya kita menjaga diri kita, pasti ada yang luput. Tapi Allah Ta'ala pandai menilai hambanya, tahu mana yang sengaja, mana yang tidak sengaja, tahu. Gak bisa direkayasa. Tidak sengaja ketiduran, a'dzarus sholati ithnani, ujur sholat hanya 2. Uzur sholat hanya 2. Yang pertama an-naum, yang kedua nisyan. An-naum artinya apa? Ketiduran, bukan tidur. Makanya ulama memakruhkan
Kalau kita biasanya tunggu waktu subuh, tidur sedikit, biasanya bablas, bisa jadi haram. Jangan tidur berarti. Oh masih lama, bangunin sedikit dulu. Tahu-tahu bangun sholat duha jam 9. Nah kalau model begini jangan tidur. Kalau sudah bangun, dia usaha untuk bisa dapat waktu subuh. Makanya dilarang tidur di waktu itu. Kalau model seperti ini. Nah kalau ketiduran beda, tidak sengaja ketiduran, asar belum dia lakukan, tahu-tahu bangun sudah dekat maghrib, dia buru-buru wudu, dia sholat. Ketika sholat belum dapat 1 rakaat azan, maka sholatnya itu bubar. Sholatnya karena niat adaan tadi, karena sudah keluar waktu, dia harus mengulang sholat dengan niat qadaan, mengqadha sholat karena khurujul waqt. Tapi kalau dia lakukan pas sholat asar sudah dekat maghrib, bangun dari tidurnya, dia sholat sudah dapat ruku, kita ambil pendapat yang paling aman dah. Ruku dapat, sujud juga dapat, 1 rakaat dia bangun dapat, tahu-tahu azan, maka sholatnya adaan, lanjutkan. Sebagaimana hadis Nabi, man adraka rak'atan minas sholati faqad adraka sholata. Siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan seluruh sholat tersebut. Ini pendapat yang lebih aman. Ada yang mengatakan ruku dan seterusnya, itu ada, tapi kita ambil yang ihtiyat. Jadi sekarang kalau umur bertambah, pilihlah hukum yang lebih tinggi standarnya, bukan makin menurun standarnya. Kapan nih kita ikuti para salaf? Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain yang terkenal sebagai As-Sajjad, seorang yang sangat banyak sujud kepada Allah. Bahkan dalam kitab Tarajum disebutkan 1 hari 1 malam 1000 rakaat. Tengah malam pikul gandum dibagikan kepada fuqara wal masakin di kota Madinah. Padahal sudah dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad, di hari kiamat nanti Allah panggil namanya. Mana yang namanya Zainul Abidin bangkit, berikan syafaat kepada siapapun yang kau pilih. Ini informasi dapat beliau. Dapat. Karena Sayyidina Jabir yang menyampaikan kepada beliau, punya ayah, dan pasti disampaikan kepada Imam Ali Zainul Abidin, sehingga gelarnya Zainul Abidin itu dari Nabi Muhammad. Padahal beliau belum lahir. Tapi justru dengan gelar itu beliau ibadahnya luar biasa. 1000 rakaat. Bahkan kalau doa itu selalu menghinakan diri. Ya ilahi ubaiduka bifina'i, miskinuka bifina'i, sa'iluka bifina'i. Wahai Allah, hambamu yang banyak dosa ini ada di halamanmu. Hambamu yang mengemis rahmatmu ini ada di halamanmu. Hambamu yang miskin ini, yang tidak punya apa-apa, ada di hadapanmu. Ini cucunya Rasul. 1000 rakaat, ahli sedekah, ahli ilmu, doanya dalam sujud seperti itu. Kalau kita baru amal sedikit, tengah malam sudah merasa jadi wali, baru tahajud 2 rakaat, kayaknya saya istimewa, ini malam saya khusyuk, mungkin Allah pilih saya menjadi hamba pilihannya. Bagaimana mau dekat dengan Allah? Dalam hatinya ijabun nafs, merasa bangga dengan diri sendiri. Para aulia makin mengenal Allah, makin banyak amalnya, makin kurang, makin banyak dosa yang mereka rasa. Itu dicontohkan oleh Imam Ali Zainul Abidin. Nah, sehingga ketika kita sholat, ibadah, kita ambil standar yang tinggi. Al-Imam Ali Zainul Abidin bin Husain diceritakan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Muqtarrib.
kalau masuk ke kamar mandi, ke toilet, itu pakaian yang beliau gunakan nanti masuk toilet khusus. Tidak digunakan untuk sholat. Itu adabnya kepada Allah. Kita kos kutang kadang-kadang. Kalau kondangan rapi. Tapi kalau ibadah sama Allah, kita pakai baju seadanya. Bukankah terbalik itu? Ya. Kita di hadapan sama Raja Allah. Kapan lagi kita menghadirkan dalam hati kita ketika sujud, kenikmatan sujud kita dapatkan di saat kita merasakan adanya Allah, adanya Sang Maharaja di hadapan kita. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, jadi umur bertambah ini kok kita nilai dari kita masih begini-begini saja, berarti masih banyak kurang. Saya mau perbaiki diri saya, begitu. Harusnya begitu. Jadi itu masalah mengakhirkan sholat jangan jadi kebiasaan. Imam Khuttabi mengatakan di dalam hadis Nabi mengatakan kalau dapat 1 rakaat lanjut sholat yang sudah masuk ke waktu yang lain. Tapi Imam Zainuddin Malabor dalam kitab Fathul Mu'in dan juga Ibnu Hajar Haytami dalam kitabnya Manhajul Qawim mengatakan kalau dia sholat misalnya asar tadi 1 rakaat sudah dapat, berarti kan Nabi suruh lanjut dalam hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya namanya Abu Nuaim. Abu Nuaim mendapatkan dari gurunya namanya Syaiban. Syaiban mendapatkan dari gurunya namanya Ibnu Abi Katsir, mendapatkan dari gurunya namanya Abi Salamah, mendapatkan dari gurunya Abi Hurairah. Abi Hurairah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adraka ahadukum sajdatan min sholatil asri falyutimma sholata." Kalau kalian mendapati sujud dari sholat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka sempurnakan sholatnya. Artinya disuruh lanjut. Wa idza adraka sajdatan min sholati subhi qabla an tadlu asy-syams falyutimma sholatahu. Apabila kalian sholat subuh 1 rakaat kalian dapati sebelum matahari terbit, maka sempurnakan sholatnya. Nah, itu jadi hitungannya 1 rakaat. Imam Khuttabi mengatakan al-murad bis sajdah ar-rak'atu birruku'iha wa sujudiha. Makna sujud di situ adalah 1 rakaat. Karena dihitung 1 rakaat ketika sudah selesai dari 2 kali sujud. Maka sempurna rukunya dan sujudnya dapat 1 rakaat. Nah, ini masalah tentang apa? Sholat yang sudah di akhir waktu. Yang kedua, sholat masbuk. Dia terlambat juga, tapi terlambatnya tidak sempat baca suratul Fatihah. Imam posisi ruku, dia langsung ikut ruku, dapat 1 rakaat. Tidak perlu dia baca Fatihah, yang dia baca hanya niat, dia menghadirkan niat dan takbiratul ihram. Ditanggung Fatihahnya oleh imam. Kaidah mengatakan man adraka ruku'al imam faqad adraka rak'atan. Siapa yang mendapati rukunya imam, maka dia mendapati 1 rakaat. Di dalam kitab Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Daud ditulis dalam kitab tersebut, "Dhahaba al-jumhur minal a'immati ila man adraka al-imama raqi'an dakhala ma'ahu wa in lam yakun min qiraati syai'." Orang yang dia ketika mendapati imam ruku, maka dia masuk ke dalam sholat tersebut dapat 1 rakaat walaupun dia belum sempat membaca apapun. Justru ketika baca imamnya sudah i'tidal dan dia ikut, itu bisa jadi problem, jadi masalah. Walaupun memang ada ulama lain mengatakan tetap mengulang 1 rakaat karena tidak baca Fatihah. Tapi jumhur mengatakan sudah dapat ruku, sudah dapat 1 rakaat. Nah, salah satu tokoh ulama besar namanya Sayyid Ahmad
bin Muhammad Al-Ghumari bahkan menulis satu kitab khusus terkait masalah masbuk berjudul Nafsur Rawi fi anna rak'ata la tudriku birruku'i. Itu kitab itu khusus membahas tentang masbuk. Kalau Jumatan beda. Syekh Abdul Wahab dan Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab, beliau mengatakan kalau Jumat orang terlambat datang tahu-tahu sudah rakaat kedua, imamnya sudah selesai ruku, jadi standarnya hitungan ruku sudah i'tidal, dia baru datang, maka dia nanti sholatnya sholat zuhur, tapi niatnya sholat Jumat. Makanya ini yang unik di dalam fikih, dikatakan nawa wala sholla wala nawa. Mereka katakan begitu. Dia niat tapi tidak sholat, dia sholat tapi tidak niat. Maksudnya apa? Maksudnya dia niatnya tetap Jumat, tapi sholatnya bukan sholat Jumat, sholat zuhur. Itu yang dikatakan niatnya, dia niat ya sholat tapi dia tidak sholat, artinya tidak sesuai dengan niatnya. Nah sebaliknya juga, dia sholat tapi tidak niat, maknanya dia sholatnya sholat zuhur tapi niatnya sholat Jumat. Nah itu teka-teki di dalam fikih. Itu hanya terjadi di sholat Jumat. Kalau dia datang ruku imam rakaat kedua sholat Jumat, dia langsung ikut ruku, niat takbir ruku, maka sudah dapat satu rakaat. Selesai imam salam, tambah satu, selesai. Tapi kalau datangnya tahu-tahu sudah i'tidal di rakaat kedua, maka dia sholat zuhur 4 rakaat. Nah itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, di hadis tadi Nabi sebutkan sholat asar dan sholat subuh. Ini 2 sholat yang istimewa karena pertukaran malaikat itu di 2 waktu itu. Dalam hadis disebut sholat as-sholatul wusta, sholat pertengahan. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian sholat dan sholat pertengahan, dan berdirilah di hadapan Allah dalam keadaan kunut. Syekh Muhammad Ad-Dimishqi dalam kitabnya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah mengatakan dalil kunut subuh diantaranya itu dalam Al-Quran. Jadi kunut subuh itu dalilnya bukan hadis lagi, Al-Quran kata beliau. Karena di ayat tersebut Allah perintahkan jagalah kalian sholat dan sholat pertengahan, dan berdirilah di hadapan Allah dalam keadaan kunut. Maknanya dalam sholat pertengahan itu Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat sholat pertengahan sholat fajar, maka mereka sunnahkan kunut berdasarkan firman tersebut. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan sholat pertengahan sholat asar. Tapi yang unik Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dalam risalahnya mengatakan bahwa makna pertengahan di situ bukan waktu sholatnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bukan masalah waktu, tapi masalah cara. Jadi paling bagusnya sholat yang kita lakukan caranya itu sedang, pertengahan. Laisat bil qasir wala bit tawil. Jadi ketika sholat tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang. Itulah yang maknanya pertengahan, sholatul wusta. Nah, jadi inilah yang perlu kita perhatikan masalah sholat. Mudah-mudahan ini jadi nasihat bagi diri saya pribadi. Jangan injury time terus dalam waktu sholat. Namanya sholat injury time. Mau akhir-akhir baru sholat. Itu dikatakan oleh Syekh Zainuddin. Dia sholat tapi yang 1 rakaat diterima oleh Allah, 3 rakaat dosa. Kenapa? 3 rakaatnya sudah keluar waktu, 1 rakaatnya masih dapat waktu. Jadi beliau jelaskan apa? Sholatnya itu asar 4 rakaat,
1 rakaat dia dapat, belum keluar waktu. Bangun dari 1 rakaat, azan maghrib. Maka kata beliau, sisanya itu dosa 3 rakaat. Kenapa? Karena dia sholatnya di luar waktu, tapi kewajibannya gugur. Kewajibannya gugur. Yang bahaya yang tidak buat sama sekali. Ini ceritanya orang sholat ini. Bagaimana yang tidak sholat? Saya dapat satu riwayat itu yang buat saya sampai hari ini takut meninggalkan yang namanya sholat. Mau dalam keadaan lagi apapun kita jaga. Urusan sholat sendiri berjamaah itu tingkatan berikutnya. Yang penting sholat dulu deh. Kadang-kadang kita gak kenali keadaan orang. Orang ini sholat saja 5 waktu susah. Kita sudah katakan wajib sholat di masjid 5 waktu. Dia ini 5 waktu saja belum pernah. Semuanya pakai tahapan. Mazhab Syafi'i itu sholat berjamaah di masjid hukumnya 2. Fardu kifayah dan sunnah muakkadah. Kalau mazhab Hanafi di samping masjid hukumnya wajib. Mazhab yang lain hukumnya wajib sholat berjamaah. Tapi kan kita lihat situasi, ini orang baru masuk masjid, baru sholat. Kita katakan yang penting sholat. Di kantor bisa, di bengkel bisa. Bengkel tuh yang kerja bengkel kotor itu bukan najis. Beda najis dengan kotoran itu beda. Masih bisa dia sholat dengan keadaan seperti itu. Tutup aurat, lutut ditutup, celananya sampai di situ karena kerja di bengkel, bisa sholat. Wudu 1 gelas itu juga bisa, air seadanya. Jadi yang penting itu sholat dulu deh. Karena dikatakan apa? Orang yang tinggalkan 1 kali sholat, kutiba ismuhu fi babillah, ditulis namanya di pintu neraka. 1 kali sholat dia tinggalkan dengan sengaja, Allah perintahkan malaikat ukir namanya di pintu neraka. Artinya sudah ada jatah di situ. Ya. Kalau hari itu dia meninggal, sudah malaikat tidak repot lagi. Sudah ada nama di pintu neraka. Jadi jangan main-main dengan sholat 5 waktu ya. Mau keadaan kita seperti apapun, ini sholat imanuddin, tiang agama. Siapa yang mendirikannya, dia mendirikan agama. Masih banyak amalan yang lain. Tidak perlu sholat. Nah itu satu pernyataan yang menyimpang. Saya mau masuk surga lewat sedekah saja, sosial saja. Sholat tidak perlu. Lah Nabi katakan, awalu syai'in yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholat. Pertama kali yang Allah hitung di hari kiamat sholat dulu. Kalau sholatnya sudah benar, yang kebaikan yang lain baru dihitung. Kalau sholatnya masih berantakan, kebaikan yang lain tidak dihitung sama Allah Ta'ala. Iza soluhat, apabila sholat itu baik, maka seluruh amal jadi baik, dihitung oleh Allah. Iza fasadat, kalau dia buruk, semua amal jadi buruk. Ini yang katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau sholat sudah, yang penting sholat dulu deh. Mau khusyuk, belum khusyuk, ya khusyuk itu susah, mahal, itu proses panjang, itu punya kaitan dengan spiritual seorang hamba. Yang penting sholat dulu deh. Paksa dulu, lama-lama insya Allah kalau istiqomah dia bisa mengarah ke situ. Kalau nggak bisa khusyuk dari awal sampai akhir, di beberapa tempat dia khusyuk sudah alhamdulillah. Kalau kita ingin belajar tentang khusyuk dalam sholat, ada ulama menulis kitab namanya Kitabul Khusyuk, ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah.